dalam rangka proses pengukuhan dan pelantikan Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan Kalimantan Timur. Kita akan coba bertemu dengan beberapa teman-teman duta ya. Kita akan tanya-tanya sedikit lah bagaimana pertanian peternakan mereka. Oke. Nama-nama. Perkenalkan dulu, Mas Moko. Beliau fokus di penggemukan sapi. Di mana alamatnya, Mas? Di Gunung Kapur. Di Gunung Kapur. Sudah berapa lama fokus di penggemukan sapi? 11 tahun. Wow, 11 tahun berarti sudah betul-betul milenial yang andalan, nah, insya Allah. Sekarang untuk jumlah sapinya mungkin berapa? Kita populasi 60 ekor. 60 ekor. Itu kalau sapi itu gimana sih? Perputarannya gimana kalau penggemukan? Ya, kita panen 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Berarti 3 bulan keluar. Ya. Nah, setelah keluar masuk lagi. Nah, maksudnya itu gimana? Beli atau gimana? Beli kita beli bibit yang kurus-kurus kan baru kita gemukin. Belinya di? Kita dari NTT. Dari NTT. Datang kan memang sini. Terus untuk setelah gemuk nih, panen lah bahasanya. Nah, itu kita sampai ngeluarkannya kemana gitu? Menjualnya lah bahasanya. Kita ke RPH biasanya. Ke RPH. Oh, ke pemotongan. Untuk kebutuhan pasar sejauh ini, Mas, dengan 60 ekor sampai per 3 bulan itu cukup, kurang, banyak kan? Kurang ya? Karena kebutuhan di Samarinda sendiri satu malam itu 30 ekor. 30 ekor per malam. Per malam. Berarti kalau sebulan 3 bulan berapa tuh? Iya, kali aja Ya. 1000 berapa itu berarti? Sebulan ya. Per 3 bulan ya. Kan satu rute satu Saya menuhi kan hanya 60 ekor itu aja hitungannya ya. 2 malam aja habis sudah. 2 malam habis. Sementara kita panennya 3 bulan. 3 bulan. Ada rencana nambah gitu, Mas? Untuk saat ini ada, tapi fokusnya ke depan kita ke breeding. Ke breeding itu? Pembibitannya. Untuk Samarinda atau Kaltim sudah ada breeding atau belum tuh sapi? Belum. Sudah. Sudah ada. Cuma belum sampai saat ini kan masih belum ada yang inilah untuk kebutuhan penggemukan kita belum bisa ambil kan. Belum bisa ambil. Oke. Untuk di Samarinda, teman-teman yang fokus di bidang penggemukan sapi, berapa orang yang sudah dikenal? Udah banyak ya? Maksud mungkin ada kelompoknya, mungkin ada tuh grupnya gitu kali ya? Ya, sudah mulai banyak lah sekarang. Oke, 11 tahun berarti sudah expert lah. Nanti kalau teman-teman ada yang mau belajar tentang penggemukan sapi, nanti bisa hubungi Mas Moko. Siap. Instagram atau Facebook? Saya Moko Prasetyo. Moko Prasetyo. Nanti saya cari ya, nanti saya tempel di sini. Oke, makasih Mas Moko. Nanti kita cari teman-teman yang lain. Keren, sapi, penggemukan sapi. Potong sebentar boleh? Foto. Wawancara. Silakan perkenalkan diri Mas, terus apanya tuh? Apa usahanya? Kan sapi kalau misalnya saya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Andri Darmawan, saya dari Kukar. Mas Andri Kukar. Usaha peternakan sapi dan juga ada penjualan sarana pertanian. Sarana pertanian. Untuk sapi jumlahnya berapa, Mas? Ini kan usaha orang tua juga, ada juga saya. Alhamdulillah 47 ekor. 47 ekor. Itu penggemukan sapi juga? Iya. Sama kayak Mas Moko berarti ya? Sama Mas Moko. Sama Mas Moko. Oke, semoga berkah dan sukses, Mas. Makin besar penggemukan sapinya lah. Jumlahnya bisa sampai ribuan lah ke depan. Amin, insyaallah. Bermanfaat bagi. Amin. Oke. Makasih Mas Andri. Facebooknya apa? Nanti tak tempel di sini. Belum ada ya? Ya sudah. Oke. Makasih Mas. Ini peserta dari Berau, ujungnya Kalimantan Timur. Oh, sapi juga? Oke Mas, boleh. Perkenalkan nama? Perkenalkan, nama saya Hafid. Hafid? Berau. Berau. Saya Wahau Mas. Jadi kita tetanggaan. Oke. Gimana? Bisnisnya Mas? Gimana? Bisnisnya apa di Berau? Saya kebun jambu kristal. Kalau berarti saya pulang bisa mampir ketik ya. tapi saya di sini, domisili masih di sini. Oh, masih di tetap Samarinda. Domisili Samarinda, KTP saya Bontang. Kebun dan orang tua saya di Wahau. Oh, gitu. Gitu. Jadi ke depan saya bakal tinggal di Wahau insyaallah. Oke, sampean apa?
Saya masuk tahun ketiga itu penggemukan sapi. Penggemukan Kita sapi, Bu. fokusnya, tapi sebenarnya penggemukan sapi ini hanya batu loncatan. Oke. Karena fokusnya kita ke depannya itu adalah breeding. Apa? Breeding. Breedingnya. Oke. Ke pembibitan sapi, melihat potensi yang setiap tahunnya kenaikan harga sapi yang makin meningkat, bibitnya potensial untuk menjadi sumber pendapatan ketika pembibitan itu dikembangkan. Cuman memang kendala pembibitan itu sangat berat untuk di tahun-tahun pertama dan tahun kedua khususnya. Jadi itu yang Memang diawali dengan penggemukan dulu. Diawali dengan penggemukan. Gitu. Jadi kita jalan dua-duanya, pembibitan dan penggemukan. Oke, siap. Sekarang Produksi pupuk kompos. pupuk oh ya jelas pasti itu. Kompos Luar untuk biasa. permintaan perusahaan tambang. Untuk kebutuhan tambang besar biasa Iya. kompos. Apalagi kebutuhan masyarakat umum juga sebenarnya tinggi untuk Masyarakat pupuk kompos. juga tinggi, iya. Oke. Terus jumlah sekarang berapa Mas untuk penggemukannya? Pengemukan terakhir kita masuk 35 ekor, tapi sekarang kadang lagi kosong, Oke. lagi istirahat 1 bulan. Biasanya nanti bulan September, Oktober baru kita mulai ada masuk sapi lagi. Kalau untuk pembibitan kita ada sekitar 16 ekor. 16 ekor sudah mulai ya berarti ya, sudah jalan ya. Iya, ada 10 ekor indukan produktif yang kita kembangkan, 8 ekornya anakan. Oke. Berau di sebelah mana Mas? Kota Tanjung Redepnya atau sekitar mana ya? Di Sambaliung. Sambaliung itu nama kecamatan. Nama kecamatan cuma sekitar 1-2 menit lah saya dari ibu kotanya. Oh, dari ibu kota udah sekitar berarti ya. Iya, Sekitar masih ibu masuk kota. kota sebenarnya. Kalau saya pembibitannya di tengah kota. Beda. Makanya di tengah kota. Saya ke Berau Tanjung Redep baru sekali. Pop SMA tahun 2007. Waduh. 2007 jadi lama sekali saya enggak ke Berau. Kalau saya baru balik lagi ke Berau sekitar jalan 3 tahun ini. 3 tahun ini. Setelah Sebelumnya 10 tahun kerja di korporat. Oke, jadi sekarang pulang untuk mengabdi dan bertani. Oke, siap. Jadi petani sapi. Makasih Mas ya. Siap. Oke, sukses. Amin. Kita lanjut. Tadi 3 orang sudah saya tanya-tanya dan mereka semua ternyata sama-sama bergerak di bidang penggemukan sapi. Di sini kita kehadiran satu teman duta petani milenial, satu-satunya perempuan yang hadir hari ini. Harusnya ada sekitar 4 atau 5 kata Pak Ketua tadi. Kita mau coba kenalan dan tanya-tanya. Boleh ya Mbak? Boleh ya kenalan ya? Beliau ini dari Mahakamulu, jauh sekali. Coba kita mau tanya-tanya beliau dulu lah. Oke, satu-satunya peserta tercantik hari ini. Perkenalkan nama dulu Mbak. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Novika Dela Inu, asal Mahakamulu. Mahakamulu. Iya. Kalau dari nama kayaknya Dayak ya Mbak? Iya, Dayak. Dayak. Dari Mahakamulu. Dari Kubar banyak teman saya. Kalau Mahakamulu saya kurang tahu sih. Oh, saya dekat perbatasan Perbatasan dengan Malaysia. Malaysia. Jauh ya. Iya. Mahakamulu saya lihat perjalanannya sungai kan masiannya. Iya. Sungai. Ada jeramnya. Nama panggilan siapa? Bisa Okta, bisa Inu. Yang lebih suka teman-teman manggil? Okta aja biar mudah. Okta ya. Iya. Sekarang kayaknya katanya tadi malam waktu perkenalan masih kuliah ya? Iya, masih kuliah. Kuliah. Oke, untuk di pertanian gimana pergerakannya Mbak sejauh ini? Kan masih kuliah nih. Sudah mulai bertani atau di bagian penjualan hasil pertanian atau gimana nih? Iya, bagian penjualan hasil pertanian orang tua saya sih, Pak. Iya. Memasarkan hasil pertanian orang tua saya kayak padi, sayuran gitu. Untuk di sana berarti berkebunnya orang tua di Mahakamulu sana? Iya. Kecamatan Mahakamulu, kecamatan ya? Kabupaten Mahakamulu, kecamatannya? Kecamatannya Longpahngai. 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 Iya. Mahakamulu. Oke. Apa tadi pertanyaan yang mau saya tanyakan ini? Bertaninya kan di sana orang tua. Terus untuk pemasarannya sejauh ini sampai di mana? Apakah sampai di Samarinda dibawa atau habis di kabupaten sana saja? Iya, habis di pasar anunya aja, pasar tradisionalnya di sana aja. Oke. Untuk ke depan, sebentar lagi kan lulus nih. Iya. Rencananya seperti apa? Apakah pulang kampung, melanjutkan perjuangan orang tua sambil ngajar atau gimana? Iya, jelasnya sambil ngajar dan melanjutkan pekerjaan orang tua juga. Oke. Kita kan sekarang sudah dilantik nih sebagai duta petani ya kan. Saya berharap walaupun perempuan bisa menjadi contoh, ya kan? Iya. Duta-duta petani perempuan nantinya insya Allah. Iya. Iya, Oke. termasuk bangga sih, kaget juga bisa dipanggil ke sini gitu. Oke. Terus bisa, ya semoga dapat dapat
dapat pengalaman dari sini, dapat banyak pengalaman. Soalnya di sini banyak orang hebat. Itu dia sama. Saya juga masih pemula. Iya. Kita darah petani cuma kadang-kadang memang nggak mau bertani kan, masalahnya di situ. Nah, semoga dengan Duta Petani menjadi wadah kita untuk semangat jadi petani kan. Iya. Oke, Mbak siapa tadi panggilannya? Okta. Mbak Okta. Facebooknya apa? Boleh ditempel nanti di sini? Oh iya. Nama Facebooknya sama namanya. Iya, sama. Oke, nanti saya catat ya. Iya. Oke, makasih Mbak Okta. Iya, sama-sama. Oke, semangat ya. Masih ada 1 hari lagi. Iya. Oke, ini salah satu duta petani andalan kita, Pak Marwan dari Babulu PPU. Dari Sepaku. Dari Sepaku, Pak Marwan. Oke. Sejauh ini apa saja Pak yang ditanam, dipelihara? Kita di Sepaku lagi budidaya khususnya di peternakan. Kita di kelompok tani kita ada pengembangan sapi Brahman Cross, sapi dari Australia. Itu berapa banyak Pak sapi? Kita bantuan awal kita indukan sekitar 21 ekor Brahman Cross dan kita sudah kemarin penilaian dirjen kita masuk 5 nasional. 5 nasional, wow, mantap. Kita sudah melewati Kaltim, jadi masuk di nasional. Terus sudah dari tempat PKL, wakil gubernur sudah datang. Untuk menyaksikan Brahman itu? TVRI Kaltim sudah meliput. Oke. Nah, terus kita juga ada budidaya ayam kampung. Ayam kampung, sapi Brahman, ayam kampung 2 sudah? Nah, ayam kampung kita juga dari mulai budidaya, mulai pakan, mulai sampai pengolahannya. Oke, berarti sudah dari hulu ke hilir tuh Pak? Ya, jadi untuk hasil panen kita biasa jual ke Balikpapan. Kemarin minta kita ngirim ke Sangkulirang 1.000 ekor, tapi kita nggak mampu. Sangkulirang ya? Ekor sekiluan harga 40.000 kemarin. Itu hidup Pak? Atau Hidup, sudah hidup. Oh, hidup ya? Ya. Terus kalau untuk kuliner kita sudah ada ciri khasnya yaitu raja ayam dan bebek. Oke. Sudah kemarin di Kementerian Ekonomi Kreatif kita sudah daftar juga logonya. Oke. Terus untuk pakan kita juga produksi sendiri. Tapi kita masih belum uji lab, jadi kita masih dipakai sekitaran kalangan sendiri dan mungkin sekitar situ aja. Terus selanjutnya kita juga ada mengembangkan lagi hidroponik. Jadi hidroponik banyak ini sekali. Kita kemarin coba dengan 10 pipa. Oke. Tanamannya apa aja tuh Pak? Tanamannya kita ada selada, ada sawi. Oke. Dari hidroponik kita 10 pipa kemarin panen kurang lebih 700.000 per bulan. Per bulan itu 1 bulan sekali panen Pak, sayur-sayuran itu ya? Ya, kemarin kita bikin sawi itu 28 hari. Selada pas bulan, jadi pas enak-enaknya itu masih muda kan ya. Termasuk kita kemarin bawakan oleh-oleh untuk Pak Wagub dan TVRI Kaltim. Untuk dari hidroponik itu? Ya termasuk kan dari olahan ayam kampungnya, lalapannya selada kita bawa kemana ke Pak Wagub, ke TVRI Kaltim untuk oleh-oleh kan gitu. Baik, mantap. Jadi semua produk sendiri kan gitu. Oke. Itu sekian banyak itu Pak, itu sampai ngelola berapa kelompok tani atau gimana tuh Pak? Kalau untuk ayam kita kemarin awalnya usaha sendiri, terus karena potensi dididik sama Basnas kita sempat dibantu sama Basnas. Jadi kita membawa anggota lagi 5 orang. Untuk yang lain-lain Pak, untuk yang sapi itu memang harus pakai kelompok tani apa sendiri saja itu Bapak kalau kerjakan? Sapi karena bantuan pemerintah wajib ke lembaga kelompok tani. Lembaga kelompok tani. Berarti bagi kami petani-petani pemula memang harus punya kelompok tani gitu Pak? Ya wajib. Wajib ya? Itu bisa kita ikut atau lebih bagus bentuk sendiri ya Pak? Kira-kira kalau Ya. saya? Ya harusnya bentuk sendiri. Bentuk sendiri karena ya? kan kalau kelompok tani paling tidak kan anggota itu kan sekitaran di situ. Karena sapi itu kan paling tidak aset negara harus terkumpul di situ. Kalau orang lain yang ikut jauh-jauh apalagi kan aset negara itu kan bisa terpencar. Oke, terakhir Pak, pesan-pesan mungkin untuk petani-petani milenial mungkin Pak. Pesan-pesannya ya itu aja, semua potensi, apalagi untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bukan cuman teori, tapi butuh real. Jadi semua potensi harus kita tekuni, apalagi
Kaltim mau jadi ibu kota, khususnya Sepaku, itu wajib kita topang dengan ekonomi. Oke, siap. Terima kasih Pak Marwan. Oke, siap. Next time semoga kita bisa kunjungan ke pertaniannya Pak Marwan ya. Saya juga ada teman di Babulu. Gimana tadi Pak? Tadi Sepaku. Sepaku juga, Sepaku. tetangga desa itu. Iya, ada juga teman saya di sana, ponakan lah rasanya. Walaupun bukan ponakan tapi karena mereka kuliah di sini, saya yang pelihara lah bahasanya. Ya, rumahnya di sana juga. Oh gitu. Semoga nanti pas kalau berkunjung ke sana bisa nyari Bapak. Insyaallah. Oke, makasih ya Pak. Oke. Sekian dulu jumlah teman-teman yang bisa saya interview. Saya tanya-tanya tentang usaha mereka. Karena keterbatasan waktu juga sehingga saya tidak bisa merekam semuanya ya. Doakan insyaallah di lain kesempatan saya bisa mendatangi teman-teman duta petani semuanya ke rumah mereka atau ke farm mereka, ke kebun dan ke kandang ternak-ternak mereka. Ke kebun-kebun pertanian mereka bisa saya datangi langsung insyaallah. Oke. Doakan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.